Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar secara praktek. Kita mau membuat virtual reality exhibition ya, sesuai dengan namanya ini. Jadi kita akan membuat semacam museum virtual 3D dari salah satu website yang namanya arstep.com. Silahkan kalian bisa akses yang namanya arstep.com. Ya, kita mungkin lihat dulu ya. Dan ini kita bisa melihat contoh-contoh atau hasil karya dari orang-orang yang menggunakan step ya. Kita coba masuk dulu ke salah satu tempatnya, misalnya ke sini ya. Oke, jadi ini salah satu contoh ketika Arstep itu sudah jadi ya. Teman-teman bisa full screen saja di sini biar lebih enak ya. Nah, jadi ini virtual exhibition atau museum virtual yang kita kembangkan ya. Nah, kita bisa berkeliling di sini menggunakan diklik menggunakan mouse bisa atau pakai WASD ya. Berarti kalau teman-teman bermain game di sini teman-teman bisa diklik dan nah ini ada suara berarti ya. Nah, nah, ini juga kita bisa buat poster, ini bisa kita masukkan video dari YouTube. Kemudian juga kita bisa masukkan gambar-gambar ya teman-teman. Nah, gambar dan nanti gambarnya di sini kita bisa menambahkan deskripsinya ya. Misalnya kita mau menampilkan suatu gambar atau seni ya, kita jelaskan seninya itu dari mana, karyanya siapa, seperti itu boleh. Nah, ini juga bisa menambahkan ini ya, audio juga. Oke, jadi begitu. Kita langsung saja akan memulai membuat virtual exhibition. Nah, caranya kita harus sign in dulu teman-teman. Ya, silakan sign in dulu atau sign up dulu, membuat akun. Paling cepat kita akan gunakan langsung Google aja. Nah, ini kita sudah masuk. Kemudian, silahkan teman-teman bisa masuk create ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian editing. Nanti ya, kita akan diarahkan untuk membuat sebuah exhibition itu melalui 5 step. Nah, define, design, add place, plan, dan submit. Hmm. Ini yang namanya workspace-nya atau halaman kerjanya si Artstep ini kita bisa geser pakai mouse kiri ya atau kiri untuk menggeser ini berputar ke kanan ya. Kalau kanan untuk menggeser secara tarik tidak diputar gitu ya. Scrollnya itu untuk nah ini yang mungkin kalau teman-teman belum terbiasa, teman-teman harus membiasakan diri dulu. Terus ini di bagian atas teman-teman nanti bisa ngecek ya. Di sini ada untuk move ya untuk menggerakkan objek, kemudian ada rotate untuk memutar objek. Ya, di sini juga ada keterangan tambahan ya, seperti misalnya kita mengklik CTRL nanti akan snapping dan lain sebagainya. Kita akan ini. Kemudian ada scale, box selection dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman lihat. Seperti ini tampilan kamera kita untuk orbit kamera dan ini fly kamera. Ini orbit dan fly mirip ya. Cuma kalau drone ini kita selayaknya drone. Kalau kita klik kanan gitu. Oke, kita mulai saja teman-teman. Dalam membuat exhibition di Artstep ini sebenarnya untuk bagian define, ini pilihannya ada dua teman-teman. Kita bisa membuat sendiri atau kita bisa membuat template ya dari template. Tapi template-nya sekarang hanya diberikan satu saja ya, satu yang namanya industrial value. Teman-teman bisa coba saja langsung diklik ya. Nah, ketika teman-teman klik nanti kita mendapatkan template seperti ini. Ini kalau teman-teman template itu nanti teman-teman nggak bisa menambahkan objek-objek lainnya ya. Jadi hanya seperti ini saja dan ruangannya seperti ini. Kita tidak bisa edit, kita tidak bisa hapus beberapa objek, menambahkan. Jadi hanya
define. Desainnya juga teman-teman lihat di sini menghilang ya. Nah, sehingga kalau teman-teman tidak mau menggunakan template ini, silakan. Kalau mau hilangkan, teman-teman bisa diklik saja. Nah, nanti dia akan hilang. Nah, kita akan membuat sendiri saja, teman-teman, menggunakan ini ya. Jadi silahkan teman-teman, yang pertama di bagian define ini kita menentukan dinding dan pintunya ya. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan pintu di dalam, silahkan. Setelah kita dinding, kita klik dulu dindingnya sampai ada gambar ini ya, mouse-nya berubah. Kita bisa tarik di titiknya. Kita lepas, kita geser lagi ke sini, kita lepas. Selain di sini kita lepas. Bisa kita bikin kecil saja. Kita klik lagi ininya biar modenya tidak ada. Nah ini teman-teman, ini kan ada bagian orang start ini ya. Nah ini adalah tempat di mana kita nanti akan masuk ya. Atau pertama kali orang yang mengakses itu posisinya akan di sini. Nah ini bisa kita geser teman-teman. Hanya hanya memang dia tidak bisa untuk berputar arahnya ya. Jadi pastikan teman-teman membuat pintu atau awalnya itu ya menghadapnya ke sini. Nah, teman-teman juga bisa langsung masuk boleh. Kalau mau dari luar juga boleh. Terus kita coba masukin pintu ya. Nah, ini untuk pintu teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Klik saja, pilih ke dinding. Nah, ini kalau misalnya teman-teman membuat pintunya itu posisi di luar, nanti pintunya dia akan masuk. Maksudnya akan berbentuk pintu. Tapi kalau misalnya di dalam ya, misalnya coba kita masukkan saja di sini. Misal kita buat tambahan di dinding ini dan di sini. Nah, terus kita pindah ke door ya, kita masukkan ke sini. Nah, itu nanti dia hanya bolong, gitu. Hanya bolong saja. Nah, gimana cara ngapusnya teman-teman? Kalau misalnya teman-teman mau menghapus, teman-teman sebenarnya tinggal klik saja. Nah, ini ada contohnya, ada yang sudah terrendering ya, tiba. Nah, kita klik, misalnya kita mau menghapus dinding yang dalam gitu. Kita klik terus kita hapus, gitu saja. Tapi memang yang dihapus nanti adalah objek yang sudah tergabung. Bisa teman-teman bikin walaupun sedikit-sedikit, dia akan tergabung. Seperti dinding ini ya, dia akan terhapus semuanya ya. Jadi silahkan coba. Nah, kalau teman-teman mau selectnya lebih banyak gitu ya, teman-teman klik ini ya, box selection. Nanti teman-teman bisa seperti ini. Lanjut, setelah kita sudah mendefine bentuknya seperti apa, kita bisa ke desain ya. Kita bisa ke desain. Oke. Nah, kalau sudah ke desain ini biasanya teman-teman hasilnya ini udah akan ke render ya. Nah, ini teman-teman contohnya. Kalau di luar dia ada pintu, kalau di dalam dia hanya lubang seperti itu ya. Nah, oke. Silahkan teman-teman ya. Bagian desain ini ada dua cara untuk ini kita mendesain. Jadi desain yang dimaksud adalah kita memberikan warna untuk dinding dan lantainya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan template yang sudah ada, itu teman-teman bisa pakai yang ini, dem ini ya. Kalau mau manual color, misalnya kalau color kita klik warnanya misalnya, terus kita kasih wall ya di dindingnya gitu. Bagian luar juga share pakai klik kiri, 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 ya. Jadi silakan teman-teman warnai warna warna-warni juga bisa sesuai dengan desainnya teman-teman. Oke, bisa seperti ini. Terus teman-teman juga bisa mewarnai bagian lantainya nih ya. Ada tulisan floor di situ. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan tema, teman-teman bisa langsung klik bagian sini. Misalnya saya pakai yang di bedak ini ya. Saya klik use di bedak. Nah, ini akan menunjukkan semua desain kita.
Nah, nanti kita akan diberikan deep dive seperti ini tergantung warnanya ya. Jadi deep dive ini dia pakai dindingnya dinding bata, terus luarnya ini seperti ini aspal ya, dan dalamnya warna biru. Misalnya kita nggak suka ya kita bisa mewarnai ulang. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa tidak bisa diedit ya, itu teman-teman bisa refresh aja bagian ini ya, karena takutnya kadang dia tidak merespon. Kita bisa menselect sesuatu tapi tidak merespon apa-apa, itu karena art step-nya itu butuh di refresh. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke tekstur, misalnya kita mau pakai tekstur yang sudah ada untuk lantainya gitu ya. Kita lantainya mau pakai yang ini, board yang seperti ini, bukan catur ya, boleh. Nah, atau teman-teman kalau misalnya mau menambahkan gambar, jadi kita bisa add tekstur ya dengan mengupload gambarnya. Anggaplah kita asal menaruh segini ya, saya menggunakan salah satu gambar ya, gambarnya gambar ini. Nah, saya upload misalnya Palu ya, Hakim gitu. Kita save, nah nanti dia akan muncul sini. Nah, misal kita klik, kita jadikan ini sebagai di dinding tengah. Nah, gitu ya. Ya, namun ya memang karena dia tekstur, dia memang eh, akan tiling begini ya, tidak akan full. Misalnya saya pernah upload Minion di sini, ini akan seperti ini. Silahkan teman-teman coba. Terus ya untuk yang di luar itu teman-teman harus pakai tema ya, harus pakai tema. Kita bisa pindah ke berikutnya yaitu kita add place. Untuk add place ini adalah memasukkan objek-objek di dalam museumnya atau di luar museumnya juga bisa ya, dengan objek-objek 3D dan gambar misalnya ya. Untuk display and cases ini untuk tampilan ya, untuk tampilan display-display kita. Misalnya kita coba di sini, kita tarik, nah, terus misalnya kita taruh di uh, mana ya, sini lah ya, ujung. Nah ini seperti ini sudah ukuran normal. Jadi teman-teman tidak perlu membesarkan atau mengecilkan sebenarnya. Tapi kalau mau dibesar, silahkan besarkan. eh, Misalnya gini ya, ini move, untuk move kita klik. Jadi kalau mau digeser ke sini bisa, ke yang merah ya bisa, ke depan belakang atau ke atas bawah ya. Nah, ini kalau ke atas bawah hati-hati, kita suka lupa dia belum nempel ke bawah. Jadi bagusnya dihilangkan aja sampai hijau yang di bawah itu hilang. Nah, itu udah ke bawah. Nah, misalnya mau di rotate juga bisa, diklik ya, jadi kita geser sebagian sini. Kalau mau patah-patah di CTRL tekan. Dan kalau mau dibesarkan, yang misal teman-teman mau beri eh, objek 3D nanti bisa kita tambahkan. Terus ini mejanya mau kita besarkan bisa kita besarkan dulu. Tapi kan ini udah bukan ukuran asli ya teman-teman. Nah, jadi kita turunkan jadi nembus. Nah, misal segini. Itu. Nah, terus bisa juga kita pilih yang ini ya. Ini terus ini misalnya mau pakai display-display lain silahkan dipilih. Ini juga ini biasanya dipakai untuk uh, semacam display gambar. Jadi sekat, bukan dinding ya, sekat ya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Nah, terus teman-teman, untuk objek utamanya kita bisa menambahkan dengan cara upload ya. Jadi kita mengupload gambar dan objek ini. Misalnya kita mengupload gambar, kita add image ya. Terus kita cari misalnya gambar palu tadi, nih gambar palunya mau saya jadikan sebuah gambar atau display.
Jadi silahkan. Terus ini kalau teman-teman mau menambahkan video, bisa teman-teman pilih audionya, terus silahkan di-upload saja. Pastikan dia MP3 atau WAV ya. Nah, itu ketika dia akan masuk, nanti ada audio mungkin mau menjelaskan tentang palu ini atau gambar ini. Kita harus masuk dulu title-nya, misalnya palu aktif gitu ya. Nah, terus ini silakan teman-teman tambahkan deskripsi. Nah, misalnya deskripsi ini kita cari di Google aja biar cepat. Hakim. Nah, terus kita ke bawah teman-teman. Ini ada menu interaktif, di mana ini kalau misalnya kita aktifkan, dia bisa diklik ya. Kalau kita nggak aktifkan, nanti dia akan gambar yang tidak bisa diklik. Jadi nanti saya sarankan untuk teman-teman misalnya ada objek-objek yang tidak perlu diklik, ini dimatikan saja daripada nanti mengganggu. Nah, terus image canvas, apakah nanti akan membuat frame ya? Frame-nya kita aktifkan aja ya biar biar lebih bagus. Nah, untuk metric system ini nanti untuk ukuran ketika langsung bisa. Sebenarnya kita bisa besar kecilkan, tapi kalau mau pakai metric ya memang ini kosongkan ya nggak apa-apa. Nah, terus artifaknya ini wa- nggak wajib juga sih. Jadi ini hanya sebagai tag ya. Misalnya seperti image gitu ya. Atau hanya tag gitu. Untuk license-nya, nah biarin share alike, jadi kita bebas karena kita juga ngambilnya dari Google. Kalau sudah kita ya kita sudah save, nanti akan muncul di bagian kiri di image ini misalnya. Oke, kita klik, nah, nanti dia akan masuk. Ini bisa menyesuaikan ya. Kita bisa taruh ini dulu. Nah, ini kalau karena kita tadi mengaktifkan kanvas, jadi ini kita akan diminta untuk memilih eh, bagian pinggirnya ya. Oke, terus ini silakan teman-teman masukkan saja objek-objek yang mau teman-teman masukkan. Oke, misalnya selanjutnya kita mau menambah video gitu ya. Kita boleh menambahkan video, misalnya nih kita klik add video. Nah, silahkan teman-teman mau menambahkan video langsung dari komputer teman-teman atau misalnya dari YouTube, kita cari dari YouTube aja misalnya. Misalnya saya copy linknya, silahkan bukan langsung saja karena kita pilih YouTube ya. Kita langsung copy di sini. Nah, ini juga bisa teman-teman tambahkan audio tambahan, tapi berhubung ini ada video tidak perlu ya. Terus silakan masukkan misalnya simulasi sidang. Nah, deskripsinya teman-teman bisa tambahkan, bisa mau masukkan. Nah, ini interaktif, kita pastikan bisa diklik karena ini video. Metric sistemnya kita abaikan, ini abaikan, abaikan ya. Langsung kita save. Nah, ini silahkan teman-teman masukkan saja. Kita masukkan ke ruangan ini ya. Kita klik saja seperti biasa, lalu kita tempelkan di dinding yang mau kita taruh videonya. Set. Oke. Nah, ini kita klik, kita ganti atau kita scale, baru kita tarik. Ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita pindah ke objek 3D ya. Untuk objek 3D ini juga bisa kita tambahkan seperti halnya tadi kita menambahkan image atau video ya dengan title eh, dan lain sebagainya. Namun untuk yang bagian ini kita harus mengupload format OBJ, MTL dan lain sebagainya ya. Maksimum 4 MB. Jadi pastikan menteri yang eh, filenya itu tidak 4 MB malahan, masih 3 MB lah ya, biar tidak ini, gagal. Untuk cari objek 3D-nya di mana? Kalau saya biasanya ke sketchfab.com. Kita sketchfab.com, kemudian kita login dulu ya, karena untuk mendownloadnya kita harus login. Kita mau ke Google, nah, kita masuk ke Google, kemudian kita cari. Nah, misalnya kita mau ke kalau sidang gitu ya, kayak bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nah ini kebetulan ada satu. Ya, ini pastikan di download ada logonya seperti ini ya. Atau teman-teman bisa klik download label. Nah, kita download seperti ini. Nah,
Kalau bisa di-download, dia akan muncul download 3D model. Kalau nggak ada bagian ininya, berarti itu memang tidak bisa di-download, kita harus bayar ya, atau atribusi ke mereka. Jadi bisa langsung diklik saja. Silahkan teman-teman download ya. Makanya biasanya kalau saya paling aman mainnya GLB. Nah, kita download yang 3 MB ini sekarang ya. Kita download, kita dapat GLB, kita kembali ke Artep ya. Kita drag and drop, kita pilih objeknya mana ini. Nah, ini GLB, kita open. Oke. Terus kita masukkan misalnya di sini Palu Hakim 3D gitu. Contoh saja, description-nya bisa ditambahkan atau ini kalau mau dihilangkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Tidak perlu karena nggak wajib. Nah, interaktifnya ini tergantung teman-teman. Kalau misalnya ini untuk di display, tidak untuk dijelaskan, bisa dimatikan. Kalau misalnya mau diklik, silahkan deskripsinya mau ditambahkan nggak apa-apa. Ini nanti akan ditampilkan seperti ini, teman-teman. Ya, terus kita tinggal kita save. Oke, sudah selesai artefaknya. Bisa kita masukkan, misalnya kita akan set, set. Kita geser ke sini, kita mau menaruh di sini. Dapat objeknya. Oke, tunggu downloading ya, downloading. Nah, ini bisa, wih, mana ini? Wah, ini dia karena bukan objek 3D benar ya, jadi agak agak geser dia. Dia uh, titik poinnya tuh kurang dibenarkan. Jadi kita geser ke sini, kita coba kecilkan ini. Oke. Nah, pastikan dia hijau-hijau yang bawah itu ketutup. Nah, seperti itu ya. Takutnya nanti kalau nggak agak masuk itu dia terbang ya. Nah, jadi misalnya seperti itu sudah. Nah, kita bisa masukkan yang lain, misalnya seperti objek-objek. Teman-teman cari saja di Sketchpad tadi, cari yang gratis yang teman-teman dapat. Kemudian yang terakhir kita juga bisa memasukkan teks ya. Jadi misalnya teksnya teman-teman menambahkan eh, instruksi-instruksi gitu ya. Ini misalnya tag ini kita tambahkan eh, video simulasi sidang. Oh, ini ada contohnya. Kita bisa atur warnanya misalnya putih. Kita taruh di center. Terus video interaktif kita nggak perlu interaktif, audionya nggak perlu, save langsung ya. Kita tinggal di save, kita akan masukkan di sini. Set. Misal, misal kita akan taruh di dalam ini semua ya, teman-teman. Oke, itu teks ya. Jadi silakan teman-teman bisa menambahkan semuanya ya, objek-objek lain. Nah, ini bisa teman-teman cross person kamera dicoba gitu ya. Seperti kita misalnya di sini bisa pakai ini. Terus ini teman-teman, kita sudah masuk ke bagian first person yang kita coba, kita bisa mencoba di sini dulu. Nah, ini kan ketika kita masuk, ya, karena ini ada pintu, kita bisa ini. Nah, ini kita bisa setting di sini teman-teman, apakah nanti pintunya itu langsung terbuka atau tertutup dulu saat bisa dimainkan. Nah, saya sarankan di sini kita klik ya, agar dia terbuka. Nah, ini bisa teman-teman kunci juga, tapi pastikan unlock saja. Misal masuk, ini ya, nah, ini bisa kita lihat, sudah ditutup. Sini ya. Masuk. Jadi kita bisa ngedit di sini. Jadi kita bisa ngecek dulu apa mana mana bagian yang belum atau misalnya masih terbang gitu ya. Ini saya balik ke sini. Plan. Nah, plan ini opsional teman-teman. Jadi untuk plan ini dia ada yang namanya guide point. Guide point itu seperti kita pemandu ya. Kita memberikan panduan bagian mana dulu misalnya mau yang diajarkan gitu ya, yang dimasukkan nanti secara otomatis uh, person itu karakter kita itu akan diarahkan. Misalnya kita masuk ke sini dulu ya. Fungsi Palu Hakim ya. Nah, kita jelaskan di sini ini misalnya
eh, audio, mau pakai audio silahkan ya, visible, ya kan visible, bisa kita save. Nah, ini yang pertama. Nah, untuk yang pertama, ini misalnya kita di awal kita akan arahkan ke sini teman-teman ya, karena kita paling pertama set gitu. Terus habis itu kita putar, ya. Kita lihat ini tampilan seperti ini. Kita akan sesuaikan agar nanti munculnya kan jadi tampilan seperti ini. Ini jadi saat kita masuk ya, ketika kita memilih untuk memakai guide point, nanti akan ke sini dulu. Terus kita bisa tambahkan misalnya menonton video simulasi sidang. Nah, ini nomor dua, misalnya kita arah ke sini, terus kita putar. Nah, ini nanti akan terlihat jelas uh, garisnya ya, atau urutan dari ini dari satu ke dua. Itu nanti kalau teman-teman lebih banyak, jadi dia akan guide-nya akan lebih banyak. Tinggal disesuaikan saja. Kalau sudah, kita terakhir kita ke bagian submit. Nah, untuk submit ini ada bagian cover yang pertama atau sebagai thumbnail-nya teman-teman. Silakan taruh saja, terserah. Misalnya kita mau arahkan ke sini gitu ya. Jadi kita posisikan tontonannya, misalnya di sini, terus kita capture. Ini dia akan memunculkan thumbnail-nya sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, kemudian baru kita klik public information. Seperti misalnya di sini kita tambahkan uh, tutorial saja. Kategorinya kita cari ya, misalnya museum. Nah, ini kalau teman-teman mau menambahkan audio yang diputar selama museumnya berjalan, itu tinggal masuk ini. Kalau yang tadi, yang kita biasa tambahkan adalah audio yang hanya kalau kita akses. Hanya kita akses saja. Selain itu, audionya dia akan mati. Bisa saya upload di sini, bisa langsung saya. Kalau sudah, oke, kalau sudah nanti ini akan ada informasi yang bertambah. Kemudian silakan teman-teman kalau mau preview dulu silakan preview. Kalau mau dipublish langsung ya silakan dipublish dulu di ya. Nah, nanti kalau sudah dipublish itu nanti bisa di-search di bagian sini. Kalau belum ya nanti nggak bisa. Jadi silakan teman-teman kalau mau mengirim tugasnya ke Padlet gitu, silakan teman-teman klik di sini. Terus klik share link yang di copy yang ini. Kalau yang bawah itu nanti untuk website-website buat ini. Misalnya kita copy ke sini. Nah, ini nanti akan ada suara yang muncul. Mungkin teman-teman nggak akan mendengar suaranya karena ini memang tidak saya record untuk suara dari komputer. Jadi kalau mau matikan bisa diklik ini ya, dan bisa dikecilkan juga. Jadi jangan khawatir. Nah, teman-teman lihat di bagian bawah. Ini adalah guide ya. Ini ada bisa lihat table of content-nya. Kalau kita masuk ini, dia akan diarahkan sesuai guide-nya. Nah, pesan didik ini, nah nanti teman-teman berikan instruksi ya. Klik misalnya klik bagian palunya gitu. Sorry, kembali dulu ya. Ini kita hilangkan dulu untuk yang ininya. Kita bisa klik di bagian palunya ya. Nah, ini palunya bisa kita lihat. Kalau ada deskripsinya nanti ada deskripsinya. Ini juga penjelasannya. Terus kita bisa lanjut ke page yang kedua. Ini dia sini bisa kita klik videonya. Oke, bisa mulai. Gitu ya. Jadi Arstep ini lumayan bisa untuk pembelajaran dan misalnya teman-teman mau buat portofolio lewat sini juga bisa. Ya, silahkan teman-teman kreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.